Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah keadaan sehat walafiat di tengah suasana hujan mulai deras. Nah, kali ini kita masuk ke modul aset tetap. Ini sama ya, yang peraturan awal, acuannya, sampai dengan tata cara pelaksanaan APBN ya. Nah, kemudian yang agak berbeda, PP 27 tahun 2014 tentang pengelolaan barang milik negara atau daerah. Kemudian PMK 181, PMK 159, dan PMK 203 2016, 2018, dan 2019. Jadi kalau di Kementerian Keuangan ini nanti kalau teman-teman penempatan di DJKN ya mungkin akan mengelola ini ya, termasuk ya menyusun regulasi ya. Mungkin yang lebih detailnya nanti per Dirjen Kekayaan Negara. Nah, di pemerintah pusat ini kan Kementerian Keuangan yang mengelola. PMK ya, ini berlaku hanya untuk satker-satker di pemerintah pusat ya. Nah, tapi yang PP sebetulnya barang milik negara daerah kan, itu juga mengatur sampai ke Pemda. Jadi kalau teman-teman di Pemda nanti yang diikuti PP ini kemudian peraturan pelaksanaannya Permendagri. Nah, sejauh ini saya melihat yang Permendagri itu tentang BMN kurang solid ya, masih kurang solid. Jenis peraturannya tidak spesifik seperti di Kemenku. Kemenku kan ini bikin peraturan BMN itu secara khusus ya. PMK-nya ini ada satu ya, PMK 181 2016. Kemudian yang kedua kan di Pemda teman-teman tahu juga aplikasinya itu tidak standar seperti di pusat. Nah, kalau di Pemda itu beda Pemda, beda aplikasi. Sebetulnya nanti teman-teman banyak yang ke Pemda itu harus bisa mereformasi tuh ya, peraturan seperti apa, terus aplikasi seperti apa. Menurut saya Kementerian Keuangan akan memberikan ke Kemendagri untuk bisa menggunakan aplikasi dan peraturan yang sama. Cuma di undang-undang ininya, yang atasnya tentang BMN, ini misalnya di Undang-Undang 17, tercantum di pasal 9 huruf F ya, Menteri Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran, pengguna barang, Kementerian Negara dan lembaga yang dipimpinnya mempunyai tugas, nah di F itu disebutkan ya, mengelola barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Negara lembaga yang dipimpinnya. Kemudian di Undang-Undang 1 juga pasal 4 ya, disebutkan berwenang. Tadi tugas, nah sekarang kewenangannya menggunakan barang milik negara dan menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik negara. Nah, Menteri Keuangan selaku BUN juga di Undang-Undang 1 menetapkan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik negara. Jadi kita semua melaksanakan sesuai peraturan perundangan ini. Nah, barang milik negaranya sendiri apa? Semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Nah, kemudian pengguna barang, pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara atau daerah. Yang mungkin menjadi kurang jelas gitu ya, menjadi perdebatan adalah BUMN memang. BUMN ini barang-barang aset-asetnya itu milik negara atau bukan. Nah, di undang-undang itu kekayaan negara yang dipisahkan gitu ya. Jadi tetap nantinya digabungkan tapi belakangan begitu kira-kira. Mungkin harus kajian sendiri ya. Nanti silakan kalau yang ingin mendalami hubungan gitu ya, kekayaan BUMN dan kekayaan milik negara gitu ya. Nah, berikutnya pengguna barang ya, tadi sudah disampaikan pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik negara. Jadi semua kementerian itu selain sebagai menteri, dia juga sebagai pengguna anggaran gitu istilahnya ya, dan juga berkedudukan sebagai pengguna barang. Berikutnya ada best practice pengelolaan aset. Ini yang kita terapkan ya dalam pengelolaan aset di pemerintah pusat itu mengacu kepada AMTS.
Asset Management and Control System. Ini adalah semacam panduan dari apa, Bank Dunia gitu ya, atau OECD mungkin ya, referensi yang, kita gunakan juga saat awal mengembangkan ya, di pemerintahan pusat. Nah, disebutkan di situ tujuan utamanya mendukung administrasi dan manajemen keuangan dari berbagai jenis aset dalam suatu cara yang terintegrasi ya. Nah, jadi disatukan aplikasinya. Nah, informasinya harus mencakup setidaknya, nah jadi dari sini saya baru mengerti ya, ternyata memang waktu saya awal awal menangani BUMN gitu ya, dulu pernah di Subag Tata Usaha, ini pekerjaan yang ribet sekali ya, banyak sekali ya, kita harus melakukan inventarisasi gitu ya, menempel inventaris itu di ruangan begitu, me menginventarisasi ini yang harus lumayan ya pekerjaan. Kayaknya tidak semua kantor pemerintah bisa ini menerapkan ini ya. Jadi teman-teman bisa datang aja ke kantor pemerintah ya, khususnya pemerintah pusat, kalau pemerintah daerah saya juga tidak paham ya, inventarisasinya seperti apa begitu, ketentuannya. Tapi kalau di pemerintah pusat ya, Kementerian Agama di daerah, Kementerian Pendidikan kan di daerah itu kan, meskipun di daerah mereka tetap, pemerintah pusat ya, karena Otda itu kan tidak mencakup Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian apalagi, Keuangan ya, keuangan. Nah, kalau datang saja ke kantor di manapun gitu ya, lihat saja ruangannya ada, apa namanya, ada figura biasanya di figura isinya daftar barang, namanya daftar inventaris ruangan gitu ya. Kalau tidak ada itu berarti kantor itu tidak melaksanakan ya, eee, pencatatan aset dengan baik ya, BUMN dengan baik. Karena kalau mencatat, eee mungkin ada catatannya tapi tidak selesai gitu ya, tidak tuntas karena harusnya, di tiap ruangan terus digantungkan ya daftar barang ruangan, daftar inventaris ruangan kalau di ruangan itu. Eee, nah itu kalaupun ada digantungkan, Anda bisa cek gitu ya barangnya sama nggak dengan yang digantungkan. Jadi belum tentu juga udah digantungkan ternyata, eee, realisasinya sama gitu ya, apa namanya, kenyataannya sama gitu. Itu juga, eee, apa namanya, tingkat berikutnya gitu ya, kemampuan suatu kantor melaksanakan perundang-undangan di lapangan. Nah, suatu saat kita cek misalnya sama gitu ya, antara daftar dengan, yang kenyataannya di, situ ya. Tapi Anda cek tanggal itunya, tanggal catatannya, misalnya tanggalnya ternyata tanggal hari ini gitu ya, atau tanggal 1 bulan, awal bulan. Ya itu wajar dong, mungkin si kantor itu baru melakukan penerapan, penginventarisasian barangnya gitu ya. Nah Anda harus buktikan lagi gitu ya, eee, dia benar-benar melaksanakan peraturan atau tidak itu, eee, bisa Anda cek lagi mungkin setengah tahun lagi gitu ya, datang lagi ke kantor itu kan biasanya pasti ada perpindahan barang ya. Nah, setiap kali perpindahan barang itu harus dicatat lagi tuh, dir-nya harus di-update lagi. Nah, itu saya, yakin itu tidak semua juga bisa melaksanakan itu ya, yang setiap kali mutasi keluar, di-update lagi dir-nya ya, di-update di ruangan yang, dipindahkan dan yang menerima gitu. Nah ini menjadi, catatan gitu ya, ilustrasi dari saya, betapa peraturannya sebetulnya sudah sangat lengkap gitu ya, tapi di lapangan kita semua masih, tertatih-tatih untuk bisa melaksanakan peraturan ini. Tapi kalau catatan mestinya semua, harus ya, misalnya catatan ini, gedung ini deskripsinya gedung berapa meter persegi gitu ya, nilai historis berapa dulu perolehannya, keadaannya, kalau baru dibangun kan baik ya, lokasinya, nah lokasi gedung ini di mana, kan ada alamatnya gitu. Kalau tanah lokasi itu bahkan sampai kepada batas ya, batas
utara, selatan, timur, barat gitu ya. Itu tanah milik siapa, itu dicatat di aplikasi. Administrasi dan akuntansi penyesuaian, gitu ya. Jadi, nanti mutasi-mutasi penambahan ya, pengembangan, namanya pengembangan aset gitu ya, itu harus kan dalam belanja pemerintah itu ada namanya capital expenditure ya, CapEx gitu ya, atau revenue expenditure ya, pengeluaran pendapatan dan pengeluaran modal ya, pengeluaran modal. Nah itu, kalau pengeluaran modal itu kan ada misalnya pengembangan dan atau renovasi ya, repair itu ini perbaikan gitu, itu kan ada, regular repair itu, perawatan gitu ya, itu tidak masuk sebagai penambahan Kaktifa, tapi ada yang extraordinary ya, extraordinary repair, perbaikan yang, luar biasa, menambah manfaat ya, tadinya umurnya tinggal 5 tahun lagi, tinggal ya, misalnya tinggal 5 tahun lagi di, servis menjadi 10 tahun lagi gitu ya, misalnya mobil gitu. Nah itu, extraordinary repair ini bisa menambah ke aset tadi. Nah berikutnya di AMCS ada kepemilikan dan hak menggunakan, dan ini dan itu juga jadi isu ya waktu kita eee, akte tanah-tanah pemerintah itu semua dialihkan menjadi namanya Kementerian Keuangan. Dulu, sempat namanya nama kementerian masing-masing kan, dan itu jadi tidak terkendali ya. Nah, kemudian ditertibkan atasnamakan semua Menteri Keuangan. Mudah-mudahan sekarang sudah beres ya. Eee, jadi ya dulu aset-aset itu bisa pindah tangan ya. Bu Menteri sempat saya baca, saya tonton di YouTube kan menyatakan ya, misalnya Hotel Borobudur sekarang ini ya, Hotel Hilton ya, itu dulu disinyalir ya sebetulnya aset pemerintah yang kemudian, di apa, karena kurang kontrol gitu ya, pindah tangankan gitu ya. Nah sebetulnya, milik pemerintah. Nah cuma kita juga sulit saat ini karena, tidak ada bukti yang lebih kuat gitu ya, mereka yang punya. Nah ini, lebih lanjut ya dalam MCS yang harus dipenuhi gitu ya. Di premisnya, ini ada 7 ya, akrual basis accounting di antaranya change management and training ya. Jadi makanya urusan aset ini luar biasa ya, banyak sekali. Nah, kantor itu seperti rumah gitu ya, harus memberdayakan pegawai-pegawainya di antaranya mengelola ya, eee, aset-aset kita. Nah, Anda bayangkan orang yang kaya gitu ya, mereka pasti hire tenaga untuk, mengelola aset-aset mereka. Nah, apalagi kantor kan biasanya, lebih besar lagi, kekayaannya, maka ada subag sendiri biasanya ya harusnya, subag aset. Nah, tapi meskipun ada yang mengelola sendiri tenaga misalnya 5 orang gitu menangani kantor sebesar, dan banyak sekali asetnya, memang seringnya tetap kewalahan juga. Nah, kelasnya, ini ya, infrastructure, heritage asset. Nah ini, ininya saja ya, referensinya. Nanti, realnya di lapangan kita punya pengklasifikasian sendiri. Kemudian prosesnya ada perolehan, pengembangan, transformation itu ya, dan, pelepasan. Kemudian tipe-tipe kegiatannya, ada yang bersifat legal, ada yang bersifat manajemen atau kontrol saja, dan akuntansi. Output-nya, output laporan ini ya, laporan keuangan general purpose, specific purpose ya. Specific purpose itu berarti, daftar inventaris ruangan. Nah itu kan tidak perlu dilaporkan di, eee, laporan yang dipublikasikan ya, karena dia khusus untuk manajemen saja. Kemudian transparansi dan akuntabilitas, access to information, dan audit and oversight ini harus kita, berikan ya, informasinya. Nah, di kita siklusnya kira-kira seperti ini ya, BMN ini. Mulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran. Kemudian pengadaan, penggunaan, nah, diadakan, digunakan kan ya.
Nah, ini yang kemudian sering masih belum kita maksimalkan adalah pemanfaatan ya. Jadi ada banyak aset-aset pemerintah yang tidak banyak dimanfaatkan, padahal kalau dimanfaatkan dapat menjadi sumber pendapatan gitu ya. Pemanfaatan itu banyak macamnya ya, ada peraturannya di pengelolaan BUMN ini ya. Nah, sebetulnya kita juga mendorong pemerintah di kementerian lembaga bisa melakukan pemanfaatan ya, untuk menambah pendapatan negara. Nah, kemudian pemindah bukuan, nah kemudian kalau sudah tidak bisa dipakai pemusnahan dan penghapusan. Nah, ini masing-masing langkah ini di PM apa namanya, Peraturan Menteri Keuangan nomor berapa yang tadi BUMN ini? 27 ya tahun 2014. Dulunya PMK ya, PMK-nya 181 ya, 2016 ini sudah yang terbaru ya. Dulunya saya yang tahu yang lama sekali itu ya tebel ya, peraturan ini, pengelolaan BUMN ini. Nah, sekarang kita lihat agak teknis pengertian dari BUMN. BUMN ini semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN berasal dari perolehan lainnya yang sah. Jadi memang yang Pemda tadi tidak termasuk BUMN ya, karena tidak dengan beban APBN. Kecuali Pemda diserahkan, transfer ke pemerintah pusat, gitu ya. Nah itu berarti menjadi milik pemerintah pusat, dihibahkan lah harusnya ya. Dan berasal dari perolehan lain yang sah ya, perolehan lain yang sah misalnya sitaan gitu ya, korupsi kan diserahkan ke negara kan. Nah ini tinggal berarti perolehannya lewat penyitaan gitu ya dan lain-lain ya. Ini barang yang diperoleh dari hibah diperoleh dari sebagai pelaksana dari perjanjian kontrak berdasarkan keputusan undang-undang dan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap ya. Disita ini kan berarti dari putusan pengadilan, ini perolehan lainnya. Nah, ruang lingkup pengelolaan BUMN tadi yang masuk di siklus itu ya, harus mencakup asal perolehan ya, harus jelas apa asal perolehannya. Hibahkah, perjanjian, peraturan, perundangan, atau putusan pengadilan. Kemudian sudah diperoleh, diklasifikasikan. Klasifikasikannya jenis asetnya di bawah di pertanggungjawaban ini ya. Mungkin jenis belanjanya pakai apa? Belanja barang, belanja modal, belanja hibah, bantuan sosial, belanja lain-lain. Ya, termasuk dana dekon, TP, bagian anggaran pembiayaan, dan BLU. Ya, jadi semuanya tetap kalau ada menghasilkan barang harus dikelola ya. Penata usahanya, pembukuan, inventarisasi, pelaporan, dan pengelolaannya yang banyak gitu ya. Dari mulai penggunaan, pemanfaatan, penanganan, dan penghapusan. Jadi yang tadi di sini ada siklus ini, kemudian digolongkan lagi menjadi 4 ini ya, perolehan, perutusan, pertanggungjawaban, dan pengelolaan. Ini satu lagi ya yang penting ya. Jadi sama seperti anggaran, barang itu juga struktur mengapa kemudian kita berhak gitu ya atau berwenang menggunakan barang ya sebetulnya kan dari presiden dikuasakan kepada menteri sebagai pengguna barang, pada kepala kantor ya, dia sebagai kuasa pengguna barang ya sebetulnya namanya itu ya. Nah, di daerah juga sama, yang memperoleh mandatnya itu gubernur pemegang kekuasaan, nanti diserahkan oleh gubernur, pengelolanya sekretaris daerah, ke menteri keuangannya ya. Dan kemudian penggunanya itu kepala SKPD, menteri-menteri teknis. Nanti kepala SKPD, nah ini saya tidak tahu persis di BUMN ya, di BUMD, ya mungkin sama ada kuasa pengguna barang juga ya, dari kepala. Karena kan nggak mungkin kepala dinas gitu ya, mengelola sendiri. Jadi nanti ada kuasa pengguna. Nah, cuma memang pengaturannya di Permendagri. Baik ya. Berikutnya, nah perolehan sekarang dari perolehan APBN. Jadi harus ada anggarannya ya kalau yang diperoleh melalui APBN dan direalisasikan. Ada belanja modal, pada umumnya belanja modal ya. BUMN itu sebetulnya istilah yang mengacu baik aset tetap atau aset lancar.
barang milik negara ini kalau dari sisi kekayaan itu satu istilah, tapi dari sisi akuntansi dia menjadi klasifikasinya bisa beda-beda ya. Ada aset lancar misalnya persediaan, itu juga BMN ya, tapi di akuntansi di pelaporan masuknya sebagai aset lancar. Nah, tapi kalau yang banyak memang di aset tetap ya, mulai dari tanah, gedung dan bangunan, peralatan ya, kan, kemudian jalan, irigasi, jaringan, ada 5 ya aset tetap itu di pemerintahan itu ya. Jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, Pak, ya. Itu yang, diatur di, ini, BAS ya nanti. Nah, kemudian, eee, untuk perolehan ini nanti di menu transaksi aplikasi Simak BMN atau di Sakti ya, itu kita masuk kalau yang persediaan ke pembelian. Nah, kalau yang manajemen aset tetap ya, nanti transaksinya yang non persediaan ke manajemen aset tetap. Kita masuk nanti ada beberapa menu, kalau persediaan kan hanya dibeli saja. Kalau aset tetap nanti bisa dibeli, bisa dibangun gitu ya, nanti ada pembangunan dan penyelesaiannya. Kemudian sesudah kita miliki bisa dikembangkan. Ini yang dikenal dengan, eee, revenue dan capital expenditure ya. Nah, yang capital expenditure itu akan menambah ke nilai aktiva tetapnya. Jadi dia masuknya nanti di pengembangan di aplikasi. Nah, yang penyelesaian pembangunan tadi di per eee, pas perolehannya nanti masuknya melalui KDP dulu ya. KDP ini konstruksi dalam pengerjaan. Dan KDP ini kalau sebelum selesai, meskipun lewat tahun ya tetap KDP ya. Misalnya dia multi years ya, belum selesai. Jadi KDP bisa, tidak harus selesai dalam setahun ya, tergantung kontraknya. Nah, bisa juga belum selesai dikembangkan KDP ini. Jadi pengembangan ke KDP belum jadi juga sebagai gedung. Tapi kalau nanti sudah jadi gedung, nanti harus pindah bukan KDP lagi, tetapi menjadi gedung ya melalui penyelesaian pembangunan. Nah, akun yang digunakan sesuai dengan jenis akun BUMN yang dihasilkan. Jadi kalau dari belanja modal nanti 53 ya, nanti biasanya jadinya aset tetap ya. Kalau dari belanja barang 52 ya nanti jadinya adalah aset lancar persediaan. Nah, belanja barang. Kalau belanja modal harus selalu ada asetnya. Persediaan juga ada tapi aset lancar. Nah, nanti aset lancar tidak harus ada detail. Kalau yang aset tetap nanti ada detailnya ya di penjelas atribut-atributnya, keterangannya. Nah ini atribut BUMN. Kode ya, nomor urut pendaftaran, misalnya beli meja kan, dibuat nomor urut pendaftarannya. Satuannya buah gitu ya, atau unit gitu ya misalnya. Dasar harga itu. Beli 10 meja nanti nomor urut pendaftarannya ya harus dibuat dari 1 sampai 10 ya untuk setiap mejanya itu. Nomor urut 1 yang mana, nomor urut 2 mana, nomor urut 10 mana ya. Terus cirinya disebutkan ya, harganya yang pasti. Nah, kemudian kodenya. Nah, itu masing-masing di-input di aplikasi, kemudian aplikasi itu nggak tahu Sakti sekarang ya, kalau dulu Simak BUMN, kalau 10 di-input nanti kita bisa print ada stiker. Stiker, nomor 1, nomor 2, sampai nomor 10 itu di-print ya, nanti ditempelkan di, mejanya masing-masing. Ada 10 meja, 10, ada 20 kursi, ya ada 20 stiker ya ditempelin. Nah, kemudian ruangannya ya, ruangannya di mana kondisinya baik, sedang, rusak, rusak ringan, rusak berat ya, itu harus dijelaskan. Nah, di satu ruangan itu kita harus ini dulu, apa namanya, harus, input dulu ruangannya ada berapa di satu kantor itu ya. Kan kebayangkan stan ya, pokoknya di kampus kita kan banyak sekali meja, banyak sekali kursi. Kita masuk ke kelas, lihat di kelas
kelas kita. Nah, jadi kewajibannya seharusnya di setiap ruangan ada tergantung daftar inventaris ruangan. Nah, kodenya ini nanti ada kode BMN ya. Jadi pengelolaan BMN ini dibagi eh, apa namanya? Di istilah pengelolaan nanti namanya BMN, barang milik negara. Kalau di istilah akuntansi namanya aset ya. Aset klasifikasinya juga agak beda. Di tabel BMN ini kita lihat klasifikasinya seperti ini ya. 2 itu tanah itu ya. Dulu itu ada klasifikasinya namanya ada di sini ya. Nah, ini golongan, bidang, kelompok, subkelompok, sub-subkelompok ya. Satunya persediaan, 2 tanah. Kalau diawali 2 berarti tanah gitu ya. Kalau diawali 3 berarti peralatan dan mesin. Kalau diawali 4 berarti gedung dan bangunan. Nah, di sini. Diawali 3 kan peralatan dan mesin ya, kendaraan dan diawali 4 gedung dan bangunan sama ya. Nah, ini kode tapi berdasarkan pengelolaan BMN. Yang 2, 3, 4 digit pertama itu adalah namanya golongan. Terus yang 01, 2.01 tanah, 20101 tanah persil ya. Kemudian 4 gedung dan bangunan, 401 bangunan gedung, 40101 bangunan gedung tempat kerja. Nah, yang 401 bangunan gedung itu adalah bidang. Bidangnya nanti ada ya 401 bangunan gedung ya, 402 misalnya bidang bangunan kantor apa ya. Ini harus buka klasifikasinya ya. Cuma pokoknya golongannya ini nanti banyak ya. Nah, satu bangunan gedung nanti dibagi lagi menjadi kelompok ya. Nah, jadi bangunan gedung 401 terdapat salah satu kelompoknya adalah bangunan gedung tempat kerja. Nah, setiap kelompok nanti dibagi lagi menjadi subkelompok ya. Subkelompoknya misalnya bangunan gedung kantor. Saya ada sih sebetulnya di laptop satu lagi ya. Kalau ingin tahu detail pembagian ini, jadi kebayang banyak sekali ya, sampai dengan siu gitu ya, terus peralatan kecil gitu ya, itu juga dicatat, harus didata semua di sini, makanya kita harus siap kodifikasinya. Nah, tapi kemudian di akuntansi tadi saya sampaikan, ini harus diklasifikasikan ulang ya, mengikuti klasifikasi akuntansi. Di akuntansi itu, satu itu kan aset yang digit pertama ya, digit satu itu aset, ini nih, kalau klasifikasi akuntansi ini, kodenya 117 XXX ya, 6 digit ya. Jadi kalau di sini kan berapa digit nih? Nah ini yang terakhir kan 201010103 nih. Berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 digit ini sampai yang paling detail. Tapi di akuntansi dia hanya 6 digit. Jadi yang nanti masuk ke stiker itu yang di sini ya, 201010103. Terus ada di atasnya adalah nomor satker nanti ya. Nomor satker kementeriannya gitu ya. Jadi misalnya di kampus itu 015 11 itu BPPK ya. Terus kode kampus ya. Ininya berapa gitu ya. Kode satkernya kampus 6 digit ya. Nah, terus di bawahnya baru misalnya di kursi gitu ya. Kursi itu nanti sesudah gedung bangunan misalnya nomor 6 gitu ya. 6 itu peralatan. 6 berapa gitu ya, 601010103 gitu ya. Itu akan masuk di kursi itu, jadi ada 2 angka, 2 kode ya. Di atas itu kode lokasi, di bawah kode barang seperti ini. Nah, tetapi nanti kalau Anda cari di laporan keuangan itu tidak ada, kodenya menjadi kode yang ini. Nanti tapi ada mapping, ada setiap kode di kode akun barang itu disamakan dengan kode akun akuntansinya, itu harus sama.
Saya belum mencoba mapping ini seperti apa, tapi mungkin akuntansi jadi tidak detail banget ya, karena kan akuntansi hanya 6 digit ya, dibandingkan 10 digit di kode ini. Jadi mungkin akuntansi berhenti sampai kelompok atau subkelompok gitu ya, yang subkelompoknya tidak sampai didetilkan lagi ya. Untuk tahu jenis barangnya berarti harus masuk ke aplikasi barang Simak BMN ini. Nah, BMN dalam laporan keuangan, jadi ada nanti di neraca ya. Aset lancar tadi dengan nah maksud saya yang kode di akuntansi itu hanya BMN itu hanya di kode 1 ini semua. Jadi yang mau golongannya masuk ke tanah, golongannya masuk ke gedung, golongannya masuk ke peralatan gitu ya. Itu semua yang beda-beda di sini digit pertamanya ya 2, 3, 4 gitu ya. Tapi di akuntansinya nanti semua digitnya 1 gitu ya. 1 tanah, peralatan mesin juga 1, gedung dan bangunan 1 gitu ya. Nah, baru dibedakan di digit keduanya. Kalau persediaan 1. Tapi kalau di BMN kan dari digit pertama saja sudah beda ya antara tanah persediaan, tanah dan mesin, peralatan dan mesin. Kalau di sini tanah, peralatan dan mesin, gedung, izin irigasi jaringan 13 semua ya. Tapi aset tak berwujud nanti 16. Nah, kenapa 13? Nanti ada 14 gitu ya. Konstruksi dalam pengerjaan itu BLU ya, BLU dibedakan. 1-2-nya ini apa ya? Nanti dicari ya. 1-1 persediaan karena pipa lancar ya. 1-2-nya, nah saya belum belum terbayang ya, nah, tapi nanti bisa kita cek. Nah, nanti yang baru bedanya itu kan di digit ketiga ya, peralatan dan mesin 132, gedung dan bangunan 133. Nah, peralatan dan mesin ada misalnya apa namanya? Mobil, ada PC gitu ya, itu nanti dibedakan. Makanya saya kira sampai 6 digit ini belum sampai selesai mendata seperti di BMN. Itu nanti bisa dilihat ya lebih detail. Kalau perlu saya bisa membantu mencarikan daftarnya. Baik, ini berapa menit lagi ya? 5 menit lagi masih ada waktu. Dalam laporan keuangan tadi aset lancar, aset tetap, aset lainnya ya. Nah, digit keduanya itu digit pertama selain nomor 1 kan ada nomor 2 kan. Kalau di laporan keuangan kan nomor 2 itu apa? Kewajiban gitu ya. Kewajiban, nomor 3 ekuitas gitu ya. Digit pertama 1 itu aset, digit pertama 2 itu kewajiban, digit pertamanya 3 itu ekuitas. Digit pertama nomor 4 itu pendapatan kan ya. Digit pertamanya 5 itu belanja. Belanja 6, 7 itu kalau nggak salah buat transfer gitu ya, atau BLU ya. Nah, jadi di laporan keuangan digit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu sudah dipakai untuk persamaan akuntansi. 1, 2, 3 kan untuk aset sama dengan kewajiban tambah ekuitas ya. 4, 5 untuk LRA kan, beban pendapatan beban. Nah, jadi tidak bisa menggunakan kode seperti di BMN-nya. Karena kita harus mengidentifikasi kewajiban dan ekuitas. Maka aset semua 1. Lanjut. Nah, kemudian di laporan operasional kan beban pendapatan itu ya, digit yang tadi 4 dan 5. Ekuitas 3 itu ya, digitnya yang digit pertamanya 3. Nah, di dalam neraca makanya aset lancar, persediaan aset tetap itu ya, sampai akumulasi penyusutan aset lainnya. Ada aset lainnya nih, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, aset tetap yang dihentikan. Nah, kemudian yang berikutnya ada juga yang tidak masuk di face ya, tapi masuknya di catatan. Di muka ya, tapi ada di belakang di catatan itu yang misalnya aset bersejarah. Ini nilainya tidak bisa dinilai ya.
maka tidak perlu kita nilai, kita sebut saja di aset bersejarah. Kemudian BMN extra computable ini apa? Jadi BMN ini ada syarat kapitalisasi ya. Jadi baru bisa masuk kalau nilainya ada dua. Kalau peralatan dan mesin 300.000. Jadi kalau peralatan dan mesin kurang dari 300.000 dia tidak perlu dicatat lah gitu ya. Nah, masuknya di catatan extra computable. Nah, kalau di atas 300.000 baru masuk dalam neraca. Nah, tapi kalau di BMN itu tetap sama ya. Di catatan barang milik negaranya tidak ada perbedaan computable extra computable. Nah, ini pertimbangan materialitas. Nah, tapi kalau gedung dan bangunan juga ada sama, ada persyaratan materialitas 10 juta kalau tidak salah. Ingat apa kalau belum berubah ya. Jadi kalau gedung dan bangunan itu nilainya kurang dari 10 juta, dia tidak perlu masuk ke neraca. Jadi masuknya di catatan nanti ya. Nah, itu otomatis ya, kita tidak perlu lagi berpikir itu, tetapi kita harus paham ya bahwa ada barang-barang yang kita miliki tapi bisa jadi tidak masuk di tampilan muka laporan keuangan kita, tapi adanya di catatan. Itu untuk barang-barang extra computable.